Jadi seperti di dua video saya sebelumnya tentang catatan permainan-permainan cantik Jokowi, saya lebih melihat Jokowi menggunakan filosofi Jawa di pangku maka mati. Tapi ada sebuah peristiwa di mana Jokowi menjadi terjepit. Ibarat kalau orang bermain catur ya sekak seter, maju kena, mundur kena. Ibarat makan buah simalakama, dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu yang mati. Tapi terus terang, saya tunggu apa yang akan dilakukan dia untuk keluar dari situasi terjepit tersebut. Dan memang saya akui langkah dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat cerdas. Tapi sebelum membahas itu, peristiwa apa sih dan apa yang dilakukan dia, saya ingin membahas terlebih dahulu soal filosofi di pangku mati, biar kita mungkin bagi orang non Jawa bisa lebih paham. Jadi filosofi di pangku mati itu berasal dari filosofi huruf Jawa. Jadi huruf Jawa itu huruf yang hidup semua atau berakhiran vokal. Nah, agar bisa menjadi huruf mati dia harus dipangku. Begini contohnya. Jadi ini misalnya huruf ma atau huruf mo, ka atau huruf ko, ini huruf no. Nah, ini dibaca ma, ka, nah. Kalau huruf ini dipangku, nah ini tanda pangku. Nah, tanda pangku, maka dia akan menjadi ma kan. Nah, atau ma kan. Nah, ini yang menjadi filosofi orang Jawa mengatakan kalau dipangku dia akan mati. Nah, dari filosofi huruf Jawa yang dipangku menjadi huruf mati ini menjadi filosofi kehidupan sehari-hari orang Jawa. Kalau orang itu dipangku, diperlakukan dengan baik, maka orang tersebut menjadi mati, artinya tidak bisa berbuat apa-apa atau dia akan mengikuti apa yang kita maui. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dia memangku musuh-musuhnya, memberi penghargaan, kemudian seperti pedagang pasar itu diajak makan, itu sehingga orang-orang yang memusuhinya menjadi pekewuh, menjadi serba rikuh karena sudah diperlakukan dengan baik, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi mengikuti apa yang dikehendaki oleh Pak Jokowi, seperti pedagang pasar yang mau pindah, kemudian ada Fahri Hamzah dan Fadlizon yang pada akhirnya situasi membuat mereka gabung. Selain Fahri Hamzah dan Fadlizon, ketika Partai Demokrat sudah gabung dalam KIM, Bapak AHY diangkat menjadi menteri. Itu juga salah satu bentuk memangku dari permainan cantik Jokowi. Kita lanjutkan membahas peristiwa apa sih yang membuat Jokowi menjadi terjepit.
Nah, dalam catatan saya, peristiwa ini terjadi ketika ada titipan dari orang kuat. Konon katanya ini titipan dari orang kuat untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri. Padahal saat itu Budi Gunawan sedang ada konflik dengan KPK. Nah, image di masyarakat tidak baik terhadap Budi Gunawan. Tapi Jokowi mau menolak, tidak bisa karena ini titipan orang kuat. Karena orang yang menitipi ini kuat, Jokowi kelihatannya tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak, tapi dia juga tidak ingin mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri karena citra di masyarakat buruk, apalagi terjadi konflik dengan KPK saat itu. Lalu yang dilakukan Jokowi, saya pikir cukup cerdik ya. Nama Budi Gunawan dia lemparkan ke DPR. Harapan dia DPR akan menolak, sehingga dia bisa menolak kepada orang yang menitipkan Budi Gunawan. Tapi apa yang terjadi? Justru DPR menyetujui Budi Gunawan untuk diangkat menjadi Kapolri. Nah, inilah situasi di mana Jokowi terjepit. Dia ingin menolak orang kuat, tidak bisa. Dia hendak menggunakan tangan DPR. Kalau orang Jawa bilang nabok nyileh tangan atau memukul tapi menggunakan kekuatan orang lain, atau bisa dibilang proksi gitu ya. Dia mau pinjem tangan DPR untuk menolak, ternyata DPR menerima Budi Gunawan. Situasinya sulit. Modiar, saya bilang gitu. Apa yang akan dilakukan Jokowi? Saya tunggu-tunggu. Akhirnya ketika dia hendak melantik Budi Gunawan, saatnya melantik Budi Gunawan, dia lempar itu ke masyarakat. Masyarakat menjadi heboh, dan karena masyarakat heboh saat itu, ini digunakan Jokowi untuk akhirnya menjadi alasan untuk menolak Budi Gunawan. Cerdik juga, jadi dia manfaatkan isu di masyarakat bahwa masyarakat menolak Budi Gunawan karena citra buruk, sedang konflik dengan KPK, sehingga itu digunakan alasan Jokowi untuk menolak Budi Gunawan, dan akhirnya Jokowi melantik Badrudin Haiti. Sementara pimpinan KPK yang sedang konflik dengan Budi Gunawan juga akhirnya diganti. Saat itu Abraham Samad. Itu peristiwa yang membuat Jokowi terjepit, tapi ternyata dia masih bisa lolos juga. Memang luar biasa cantik permainannya.